Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nursana. Di sini saya akan menjawab hasil jawaban ujian tengah semester saya mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas R01. Soal yang pertama, audit sistem informasi sangat penting dilakukan oleh organisasi. Ada 3 hal yang harus dijelaskan seperti who, siapa orang yang terlibat, what, teknik apa yang digunakan, dan how, bagaimana metodologinya. Auditor sistem informasi pada dasarnya melakukan penelitian atau penilaian assurance tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian berdasarkan pengujian auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Ada kalanya judgement diperlukan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama. Penanggung jawab sistem yang diaudit tetap berada pada pengelola sistem, bukan di tangan auditor. Atas rekomendasi yang diberikan, tentunya diharapkan ada tindak lanjut perbaikan bagi manajemen. Audit sistem informasi dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal yang dilakukan oleh fungsi IT. Tapi jika dibutuhkan opini publik tentang kesiapan sistem tersebut, audit dapat dilakukan dengan mengundang pihak ketiga atau auditor independen untuk melakukannya. Jika sebuah hasil audit TI perlu dipublikasikan, tentunya perlu perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaporan tersebut. Jelaskan tahapan audit sistem informasi menurut CISA Certificate Information System Auditor. Membuat dan mendapatkan persetujuan engagement letter. Sebelum melakukan audit, seorang auditor harus membuat surat kesepakatan atau keterikatan dengan klien untuk berkomitmen menjaga dan menaati persetujuan dan peraturan yang telah dibuat selama audit dilakukan. Surat atau perjanjian yang dibuat oleh auditor ini berupa internal yang dinamakan audit charter, sedangkan untuk auditor eksternal dinamakan engagement letter. Engagement letter ini adalah surat yang dikirimkan pada klien pada awal permulaan audit yang di dalamnya terdapat kontrak untuk menghindari kesalahpahaman antara klien dan auditor. Yang kedua ada perencanaan audit. Jadi pada tahap perencanaan audit ini, auditor harus mengetahui tentang auditi atau know your audit dan harus mampu mempelajari dokumen-dokumen organisasi, yaitu seperti profil, rencana strategis, prosedur, standar operasi, kebijakan, portofolio, arsitektur, infrastruktur, aplikasi sistem informasi, dan laporan audit sebelumnya. Auditor di sini melakukan interview manajemen dan staf dan observasi kegiatan operasional dan teknologi sistem informasi yang digunakan. Selanjutnya ada analisis risiko. Pada tahap ini, setelah melakukan perencanaan, auditor melakukan penilaian risiko TI untuk menemukan objek-objek TI di mana yang perlu mendapatkan perhatian pada alokasi sumber daya audit yang lebih dibandingkan dengan objek-objek lainnya. Selanjutnya ada penentuan apakah audit dimungkinkan. Pada tahap ini, auditor harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit. Penetapan objek audit TI dan skala prioritasnya dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko yang dilakukan sebelumnya. Yang selanjutnya ada pelaksanaan audit. Sebelum melakukan atau melaksanakan audit, seseorang auditor akan melakukan persiapan. Terdapat beberapa langkah dalam tahap persiapan audit, yaitu yang pertama melakukan pertemuan pendahuluan audit TI. Jadi di sini melakukan pemeriksaan data dan bukti. Sebelum melakukan atau melaksanakan audit, seorang auditor akan melakukan persiapan. Terdapat beberapa juga langkah dalam tahap mempersiapkan audit ini. Yang pertama ada melakukan pemeriksaan data dan bukti. Yang kedua melakukan tes audit. Yang ketiga pemeriksaan hasil audit. Selanjutnya pelaporan audit. Dan yang terakhir adalah pertemuan penutupan audit. Soal yang ketiga, sebutkan serta jelaskan hal apa saja yang terkait dengan IT resource dalam COVID framework. Yang pertama ada plan dan organisasi organis atau PO. Secara umum, domain ini meliputi strategi dan taktik serta identifikasi bagaimana TI dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran bisnis. Yang kedua ada Acure and Implementation atau AI. Domain ini menggambarkan bagaimana perubahan dan pemeliharaan dari sistem yang ada selaras dengan sasaran bisnis. Yang ketiga ada Deliver and Support DS. Domain ini mencakup penyampaian hasil aktual dari layanan yang diminta, termasuk pengelolaan kelancaran dan keamanan, dukungan layanan terhadap pengguna, serta pengelolaan data operasional fasilitas. Selanjutnya ada Monitor and Evaluasi atau ME. Jadi pada tahap ini domain ini terkait dengan kinerja manajemen, kontrol internal, pemenuhan terhadap aturan, serta menyediakan tata kelola. Fungsi domain ini sendiri adalah untuk memastikan seluruh proses TI dapat berjalan dengan lancar. Soal yang keempat,
Sebagian besar sebab yang mendorong pengembangan fungsi audit SI di perusahaan adalah akibat sering terjadinya penyalahgunaan komputer. Jelaskan tipe penyalahgunaan komputer. Yang pertama ada illegal access. Jadi illegal access ini, bentuk kejahatan yang satu ini adalah pencurian data penting dengan cara mengakses sistem komputer secara tidak sah yang bertujuan untuk mengambil data komputer. Umumnya sasaran utama adalah perusahaan besar, namun tidak menutup kemungkinan juga akan menimpa kita bila kita tidak berhati-hati. Yang kedua ada data forgery atau pemalsuan data. Kejahatan ini dilakukan dalam cara membuat data palsu atau dokumen penting yang tersimpan. Misalnya pelaku membuat dokumen pada e-commerce yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya menguntungkan pelaku secara finansial. Yang ketiga ada spionase cyber. Kejahatan komputer dalam dunia bisnis yang tergolong berbahaya adalah spionase cyber, atau dalam istilah lain adalah mata-mata. Pelaku menggunakan jaringan internet untuk memata-matai pihak lain yang menjadi sasaran. Caranya adalah dengan memasuki sistem jaringan komputer sasaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui data-data penting perusahaan yang tersimpan dalam sistem komputerisasi. Selanjutnya ada data theft. Jadi data theft ini adalah pencurian data perusahaan untuk digunakan sendiri atau diberikan pada pihak lain. Hampir serupa dengan spionase cyber, namun data theft ini adalah benar-benar mencuri data, tidak sekedar memata-matai saja. Selanjutnya ada mengubah data input. Jadi pelaku memasukkan data yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya atau pihak lain. Pelaku bekerja untuk dirinya sendiri atau diupah oleh pihak lain. Contohnya, kejahatan ini antara lain pengubahan gaji pegawai melebihi yang seharusnya. Selanjutnya ada phishing. Phishing ini bentuk kejahatan melalui email. Orang yang menjadi sasaran akan diminta untuk mendownload suatu security software atau jenis software menarik lain. Pelaku untuk menawarkan software secara gratis dalam promosinya. Disebutkan bisa bermanfaat, tapi sesungguhnya itu adalah virus yang akan merusak sistem komputer Anda. Pada akhirnya, kita akan terjebak dan pelaku akan meminta sejumlah uang agar sistem komputer Anda kembali normal. Sekian jawaban ujian tengah semester saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.